Adakah bantuan itu bermakna? Saya mendengar seorang pria bertubuh kurus mengeluh sambil mengumpat karena mendapat bantuan sedikit saja dari pemerintah. Ia salah satu dari jutaan kepala keluarga yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sudah sebulan ia kehilangan pekerjaan dan pemasukan rutin. Memang keluarganya cukup besar. Selain harus menghidupi seorang istri, ia juga harus memberi makan 4 anak yang masih kecil-kecil. Saya memperkirakan orang yang mengeluh dan mengumpat seperti pria itu tidak sedikit jumlahnya. Bukan ribuan, tapi jutaan. Sebab bantuan pemerintah itu memang jauh dari memadai. Saya memahami rumitnya posisi pemerintah saat ini. Menyantuni jutaan nyawa yang harus bertahan dalam rumah, tidak berpenghasilan, kehilangan pekerjaan, membutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Sementara kesanggupan pemerintah berada di bawah nilai yang dibutuhkan masyarakat untuk sekedar hidup. Tapi keadaan seperti ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, saya sudah mendiskusikan dengan teman-teman kemampuan pemerintah memberikan bantuan. Pasti rumit. Pasti akan menimbulkan banyak masalah karena kondisi keuangan negara yang kurang baik. Di sisi lain, pejabat pemerintah juga gagap dan bingung bagaimana menghadapi krisis yang akan terjadi. Kegagapan itu menghasilkan kebijakan yang terlambat dan mengundang kekhawatiran banyak pihak. Dengan PSBB, akhirnya pemerintah harus menguras kocek. Namun karena keterbatasan kemampuan tadi, muncullah keluhan bahkan umpatan dari masyarakat. Dalam diskusi-diskusi di awal pandemi, kami telah memperkirakan pemerintah akan memikul sendiri beban berat itu. Ternyata tidak meleset. Padahal tidak sedikit dari warga negara ini yang sebenarnya punya kemampuan ikut menanggung beban. Karena selama puluhan tahun mereka telah menerima rezeki berlimpah. Pemberian bantuan seperti sekarang ini adalah peristiwa kemanusiaan yang bermakna ganda dan juga saling bertentangan. Ia adalah bagian dari niat baik pemerintah melindungi rakyat dari bahaya kelaparan. Namun di sisi lain karena keterbatasan dana, tidak semua rakyat yang lapar dapat dibantu. Ia juga gambaran ketidakberdayaan masyarakat ketika masa krisis. Tapi di sisi lain juga gambaran ketidakberdayaan pemerintah membangkitkan kemampuan saling bantu di antara rakyatnya. Alih-alih membangkitkan kekuatan rakyat, bantuan itu malah berpotensi menjadikan rakyat mulai menikmati posisi tangan di bawah. Mereka tidak lagi yakin dengan kekuatan sendiri. Tak kurang berbahayanya, mereka berpotensi menjadi orang yang suka mengeluh dan menggerutu ketika hanya dapat sedikit. Bukankah seharusnya mereka bersyukur sekalipun hanya mendapat secuil saja? Rakyat yang kuat bukanlah yang tunduk begitu saja kepada bencana. Bukan yang buru-buru menyerah dan membiarkan diri mereka jadi korban. Bukan pula yang suka mengeluh dan mengumpat. Mereka berpikir keras membangkitkan kreativitas dirinya, menjalin kerjasama antar warga dan saling bantu. Orang akan lemah, selemah anak sapi baru lahir kalau hanya sendiri. Tapi mereka akan sekuat kawanan gajah bila mampu menyatukan kekuatan.